warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di program Remaja. Serunya main dan belajar. Bersama saya Imam Setiawan dan rekan saya Wahyu Sarwitami. Dalam beberapa menit ke depan kita akan menemani teman-teman semua dalam program Remaja, sebuah program yang dibuat atau diinisiasi oleh teman-teman siswa-siswi SMK Negeri 6 Purworejo kelas 11 jurusan Broadcasting dan Perfilman. Di program ini kita menghadirkan beberapa ragam acara, mulai dari Mbak Ami? Pertunjukan, terus ada talk show, game show, sama ada liputan. Ya, benar sekali. Dan di kesempatan kali ini adalah segmen atau ragam talk show, di mana nanti kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu yang sudah kita undang, bintang tamu spesial tentunya, yang sudah kita undang untuk kita ajak ngobrol bareng-bareng. Ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membawakan tema, yaitu membangun karir di usia muda, mengubah media sosial menjadi peluang penghasilan. Ya, jadi di era saat ini tuh pasti impossible banget buat Gen Z itu nggak punya medsos. Nah, di era digital ini itu medsos tuh nggak cuman buat berbagi cerita, hiburan, atau mungkin cuman buat chattingan aja. Beberapa anak muda itu tuh berhasil untuk menggunakan medsos sebagai sarana untuk membangun membangun kreativitas, terus ada juga bisa membangun personal branding, bahkan bisa menghasilkan penghasilan yang nyata. Tepat sekali ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Inilah Remaja, serunya main dan belajar. Pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan, kita sampaikan tadi, kita sudah mengundang tamu spesial ya. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Falsa Syakbana. Selamat datang Kak Falsa. Ya, silakan duduk. Apa kabar nih, Kak? Baik, alhamdulillah. Nah, ini teman-teman Kak Falsa ya, bintang tamu kita untuk hari ini yang akan nanti kita ajak ngobrol-ngobrol ya tentang tema kita pada Hari ini. Sekali. Gimana? Tadi sudah ditanya kabarnya? Udah. Ya, baik. Ya, oke. Saya jadi grogi ya. Jangan grogi dong. Santai saja. Yuk. Untuk Kak Falsa ini kita sempat lihat di medsosnya Kak Falsa itu. Kak Falsa seorang influencer dan freelancer wedding creator ya? Iya, betul. Jadi perkenalan dulu ya, aku Falsa Syakbana. Aku itu umurnya baru 15 tahun teman-teman. Jadi tahun ini aku baru lulus SMP dan baru masuk SMA. Dan betul, aku itu memang suka ngonten dan juga freelance wedding content creator. Oh, luar biasa. Keren banget Kak, baru umur 15 udah bisa mencari suatu pengalaman yang jujur keren. Sudah punya pengalaman, sudah punya kegiatan yang positif tentunya. Ya. Oke, mungkin langsung saja kita ngobrol-ngobrol ya tentang tema yang kita akan bawakan hari ini supaya teman-teman juga menunggunya nggak terlalu lama. Oke. Mungkin Mbak Ami, sudah ya tadi. Udah. Oke, kita mau menanyakan ini Kak tentang freelance wedding content creator. Di bio IG-nya Kak Falsa ini, Kak Falsa adalah seorang freelancer wedding content creator. Nah, itu apa? Kemudian kegiatannya apa? Ya, jadi itu aku ceritain dulu ya awal-awalnya gimana. Karena kan dari awal itu emang aku suka ngonten, dari awal-awal SMP itu banyaklah ceritanya, terus akhirnya aku suka ngonten, terus kan karena ya dengan sendirinya terbangunlah personal branding. Terus ketika itu aku pernah berpasan, kebetulan ada jadwal iklan itu barengan sama yang punya wedding content creator. Jadi tuh dia punya wedding content creator, punya vendor, lalu dia iklan tuh bareng aku kebetulan. Terus ketemu, kita ngobrol, akhirnya besoknya lagi sebetulnya kalau misalkan kita mau jadi wedding content creator freelance itu ada batasan umurnya, ada seleksinya pastinya kan, ada CV yang harus dikirim, terus ada interview juga, seleksinya. Tapi karena dia udah kenal aku dan
lihat oh ini nih oh falsa, terus dia udah lihat konten-konten aku, dia langsung besoknya ngajak, Dek ayo kita wedding content creator gitu. Hah itu apaan gitu, aku juga sebelumnya nggak tahu. Akhirnya aku diajak ke sana, ternyata wedding content creator ini tuh semacam, kalau di wedding itu kan ada fotografer, ada videografer, terus biasanya dari muanya yang fotografer khusus rias, ada juga yang dari vendor biasanya dekor. Nah sekarang ada sendiri kalau dari klien dia wedding terus pengen mengabadikan momen tapi lewat HP. Biasanya kan kalau kita minta tolong sama tamu kan, tamu juga sibuk mau makan atau saudara kan, biasanya bridesmaid ya itu kan diminta tolong tapi nggak fokus gitu, kadang mereka tiktokan sendiri atau punya kesibukan masing-masing. Nah ada satu job yang difokuskan untuk memang nge-shoot pengantinnya mereka, namanya wedding content creator. Dan spesialnya wedding content creator ini selain pakai HP doang, terus dia itu langsung diupload ke story-nya klien. Jadi aku kan kalau misalkan aku nikah nggak sempet dong kayak upload story atau apa karena aku sedang nikah. Nah itu tugasnya wedding content creatornya ini. Jadi dia handle akunnya mbaknya yang nikah atau masnya yang nikah, nanti dibantu upload story. Jadi tetap berkala orang-orang yang nggak bisa datang tetap bisa lihat suasana waktu wedding on time, real time saat itu juga. Gitu. Itu perbedaannya dengan dokumentasi pernikahan apa? Atau hanya merujuk ke konten saja, atau juga misal kita butuh dokumentasi yang tidak untuk diupload gitu, itu juga termasuk atau tidak? Iya, termasuk wedding content creator. Jadi nanti ditanyain dulu ke kliennya berkenan nggak nanti kita bantu take over Instagramnya, kita bantu upload atau tidak. Kalau tidak kita kirim soft filenya aja, kita kirim drive-nya, nanti kliennya upload sendiri juga bisa. Gitu. Luar biasa. Keren banget, masih muda. Wedding content creator intinya membuat konten untuk si breaknya ya. Iya. Ketika mereka tidak bisa mengabadikannya sendiri. Iya. Seperti itu. Oke. Iya keren banget Kak, masih muda udah punya keberanian buat memulai sesuatu, karena nggak banyak orang yang berani buat bikin konten. Betul, jadi sebetulnya juga awal-awalnya pasti masih grogi, masih takut ini kayak, karena di situ kan pertama aku nggak diundang ya pastinya, bukan saudaranya, bukan temennya, dan di sana kita ditanyain siapa ini dari mana ya. Kalau rias kan jelas, oh rias. Kalau videografer jelas. Kalau wedding content creator kan baru akhir-akhir ini hype ya, baru sebelumnya kan belum ada. Jadi kalau orang tua atau orang yang belum tahu pasti kayak, ini apa sih? Jadi biasanya saya cuma kayak, ini videografer dari rias gitu. Untuk awal-awal kayak gitu masih. Berarti ini nggak perlu ditanyain dong awal mulainya, soalnya udah diceritain sama Kak Falsanya sendiri. Mak, ini Kak, saya mau tanya, kan tadi usianya 15 tahun ya. Kalau saya membayangkan 15 tahun, terus tiba-tiba masuk ke pernikahan orang gitu kan. Kalau ya bayangan saya anak anak ini. Iya, usia anak-anak. Anak 15 tahun terus masuk ke pernikahan orang, celingak-celinguk, nyari konten dan sebagainya, itu gimana itu perasaannya? Atau pertama kali pas jadi wedding content creator? Iya, pertama kali banget aku tuh kebetulan ini di rumahnya, biasanya kan ada di gedung sama di rumah. Kalau namanya di rumah kebetulan waktu itu di desa, aku lupa banget desanya apa, tapi itu desa dimana kan nggak ada WO, jadi semuanya itu kayak karang taruna, terus gotong royong antar warga gitu kan. Aku kesana datang pertama aku sendiri, waktu itu yang punya WCC itu belum dampingin aku karena dia bilang adalah jadwal lain. Aku kesana terus aku lupa, aduh ini harus apa, aku udah nggak tahu ini. Harusnya kan pertama yang dilakukan adalah ketemu sama mantannya, memperkenalkan diri kita siapa. Nah aku waktu itu belum tahu, terus aku malah ke dapur, nggak tahu kenapa aku ke dapur terus lihat, oh ini ya dah, aku video udah sampai hampir selesai acara, hampir selesai rias, aku baru ingat, oh iya harusnya aku ketemu mantannya ya gitu. Akhirnya aku ketemu mantannya, terus ke perkenalan diri gitu. Jadi masih banyak yang belum pasti dipertanyakan, karena di situ kan banyak yang kebingungan, kita kayak dianggap tidak ada loh di situ. Karena kan kayak kalau saudaranya, oh kamu ayo sini, aku nggak ada yang kayak gitu. Jadi aku sendirian, benar-benar sendiri. Kecuali kalau kita memperkenalkan diri baru mereka kenal ya. Jadi aku di situ kayak menghancurkan maluku, kayak aku kan introvert ya. Jadi susah banget, pasti ada grogi-groginya, aduh ini gimana, tapi udah nggak apa-apa, aku harus kenalan gitu. Introvert aja seperti ini, apalagi extrovertnya ya. Aku introvert parah, jadi grogi.
Keren tadi mau cerita masuk ke yang pemuda-pemuda nanti diajakin minum atau gimana. Waduh. Oke, pertanyaan selanjutnya enggak. Tadi kesulitannya atau hambatannya ketika melakukan pekerjaan itu? Oh iya, pertama itu karena wedding content creator itu urutan paling akhir ya. Karena yang pertama pasti fotografer, videografer, lalu wedding content creator. Jadi kita tuh harus menghormati fotografer, gimana nggak boleh di depannya. Masa ada orang moto ini depannya minggir-minggir, jadi kita harus di belakangnya. Nah itu kadang kan kita nggak bisa memprediksi ini manten itu nikah di mana, kayak gimana bentukannya, kayak gimana bentukannya, terus dekornya kayak gimana, tempatnya apakah itu sempit atau tidak, kan kita tidak bisa memprediksi. Nah itu tantangannya di situ. Jadi sebelumnya nggak observasi dulu, misal datang duluan sebelum sebelum hari ada gitu. meetingnya gitu. Tergantung, biasanya ada yang kalau misalkan ada WO wedding organizer itu biasanya ada jadwal final meeting. Nah itu biasanya wedding content creator juga ikut, tapi kan kebanyakan sekarang itu enggak, jadi kekeluargaan aja, kayak di hari hanya langsung, paling sering di hari hanya langsung, kecuali ada WO. Gitu. Jadi tantangannya itu kayak gimana ngakalin ini caranya biar tetap bagus di video, terus kita nggak, kan banyak saingannya ya, tapi fotografer, kita terus nggak ngehalangin fotografer, terus ini sinyalnya. Jadi kan tantangan itu ketika wedding content creator upload story saat itu juga, diedit saat itu juga, tapi nggak ada sinyal gitu. Itu sering banget ketika di desa-desa gitu, sering sekali. Nggak ada sinyal karena harus langsung upload? Iya, harus langsung. Jadi gitu. spesialnya wedding content creator ini kan memposting real time, jadi saat itu juga kayak gitu, momen saat tapi itu itu. live atau enggak? Tidak. Jadi video saat itu misalkan sekarang kita prosesi akad di video 1, 2, 3 selesai diedit posting gitu. Nanti lanjut ke prosesi berikutnya. Oh gitu. Biasa ya. Kak Falsa ini kan masih 15 tahun, otomatis masih pelajar kan. Iya. Apalagi jadi wedding content creator tadi sama influencer. Nah, kira-kira nih ada penghasilannya nggak Kak gitu? Oh. Ya, ini agak apa? Ya, mungkin tertarik nih. Iya. Berapa nih? Sekarang ini kalau misalkan capek-capek tapi nggak untuk monetisasi kayak percuma ya. Iya, Kalau benar. ada peluang kan sekarang ada red card teori, kalau kita ada peluang dilihat pasti banyak ya. Iya. Yaitu kalau misalkan penghasilan aku paling banyak pastinya dari wedding content creator ini, karena lagi hype. Kadang aku ada yang request sendiri dari luar, bukan dari vendor, itu untuk aku, ayo Kak datang ke nikahan aku jadi WCC. Terus aku, aduh nggak bisa Kak, aku sekolah gitu, aduh gimana kadang. Jadi penghasilan itu paling kalau dari endorse itu aku per bulannya ya disebutin. Boleh disebutin kalau Range-nya aja kira-kira ya. Range-nya aja. Kalau dari endorse sendiri itu 500 sampai 800 per bulan. Tapi kalau wedding content creator itu 2 sampai 3 per bulan. Iya. Oh, Lumayan banget buat tambah uang saku. lumayan itu untuk ya lulusan SMP ya. Iya. Udah dapat segitu. Dapat segitu, kadang lulusan S1 aja belum tentu. Iya. Oke, tahan dulu Mbak Falsa, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Teman-teman, itu tadi kita ngobrol dengan Kak Falsa ya, tentang banyak hal tadi, cuma ini belum selesai. Kita masih akan ngobrol lagi. Nah, ada yang mau lewat ya, berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program remaja. Serunya belajar dan belajar.